Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Adi Guna Saputra. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai 10 Java dasar, yaitu kita akan belajar package, kelas, variabel, method, input dan output, 8 tipe data primitif, operator, tipe data string, pernyataan kondisional dan perulangan atau pernyataan looping. Oke, kita masuk di back. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas tentang package, kelas, variabel dan metode. Package itu kita bisa mengartikannya sebagai folder, dan di dalam package itu terdiri dari item yang bisa digunakan untuk membuat sebuah program. Kemudian untuk kelas itu bisa dikatakan sebuah cetakan untuk menciptakan suatu instan object. Kemudian variabel itu kita bisa mengartikannya sebagai wadah atau tempat untuk mengisi data, dan metode itu artinya sebuah statement untuk melakukan sebuah operasi. Untuk membuat package, membuat kelas, membuat variabel, membuat metode pada NetBeans itu sangat sederhana. Kita masuk di aplikasi NetBeans. Langkah pertama itu kita akan membuat project baru. Caranya itu kita pilih file dan kita pilih new project. Kemudian kita akan memasukkan nama project kita. Di sini saya akan memberikan namanya itu latihan 1. Kemudian untuk pilihan apakah kita akan membuat main ke kelas atau tidak, kita tidak akan membuatnya. Kita pilih finish. Nah, saya menggunakan laptop lama jadi agak hang, dan inilah nama project. Dan untuk membuat sebuah package itu kita klik kanan source package, kita klik kanan dan kita pilih new dan kita pilih Java package. Kemudian kita
akan memberikan nama dengan nama tes1. Klik finish. Dan inilah package kita. Dan package kita ini masih kosong. Untuk mengisinya, kita klik kanan package kita dan kita pilih new. Di dalam package ini kita bisa memasukkan folder, kita bisa membuat Java interface, membuat kelas dan sebagainya. Di sini saya akan membuat Java kelas dan kita memberikan namanya nama saya sendiri, Rafli, dan kita klik finish. Dan jika package kita berwarna kuning, artinya package tersebut tidak kosong. Kalau berwarna seperti ini, kalau berwarna abu itu artinya package ini kosong. Ini kita dulu. Kemudian kita akan membuat variabel dan metode. Untuk membuat sebuah metode, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode main. Untuk membuat sebuah metode main, kita hanya mengetik psvm dan tombol tab, maka metode main akan langsung terpanggil. Dan ini metode main ini metode main ini bervisibility public, artinya dia bisa mengakses semua perintah, mau itu yang ada di dalam kelas ini. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel. Langkah pertama itu kita menentukan dulu tipe data yang akan kita
gunakan. Untuk sebagai contoh saya menggunakan tipe data integer, dan untuk nama variabel saya menggunakan angka 1. Dan kemudian kita mengisi angka 1 ini dengan angka, yaitu misalnya 24. Inilah contoh membuat metode main dan variabel. Kemudian kita akan membahas mengenai input dan output. Untuk membuat input itu kita diberikan izin untuk menginput dari keyboard, untuk dan codingannya, yaitu pertama itu kita akan membuat variabel input. Caranya itu kita klik scanner, kemudian kita nama variabelnya adalah sc sama dengan new ini. Karena ini ada yang error, karena ini ada yang error, kita klik yang ini dan kita pilih add, dan kita pilih add import, dan sudah tidak ada lagi yang error. Kemudian saya membuat variabel baru, yaitu int angka 2, dan saya tidak memberikan sebuah nilai, kemudian kita menggunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel yang ini. Untuk memasukkan nilai untuk variabel yang ini berupa
inputan, kita menggunakan perintah angka 2. Kita menggunakan sc titik next kita pilih, kita memasukkan dulu angka 2 sama dengan sc dot next int. Untuk agar dan untuk menampilkannya yaitu kita menggunakan perintah sistem. Kita menggunakan perintah print, yaitu cara cepatnya yaitu kita ketik shout dan kita klik tab. Kemudian kita memasukkan variabel yaitu angka 2. Yang angka 2 untuk perintah ini merupakan input, dan untuk yang ini merupakan output. Yang ini tadi ini menggunakan merupakan metode, ini membuat variabel. Dan kemudian kita akan melihat hasil runnya. Kita klik kanan dan kita pilih run file. Dan pada saat di sini kita akan memasukkan nilai untuk variabel angka 2. Di sini saya memasukkan 40 dan pada saat saya tekan enter dan 40 juga akan muncul. Agar tidak membingungkan, saya akan menambahkan keterangan. Seperti di sini masukkan angka dan angka yang terinput adalah dan kita run. Kita masukkan angka 40 dan kita lihat 40 ini saya maunya itu berada di sini, dan 40 juga ini berada di sini. Caranya yaitu kita hapus print ln-nya. Kita hanya menghapus ln-nya saja, dan kita run. Kita memasukkan angka 40 dan sudah berhasil. 40-nya sudah sejajar dengan keterangan
dengannya. Kemudian kita akan membuat 8 tipe data primitif. Yang ini saya hapus dulu. Di dalam Java itu terdapat 8 tipe data primitif, yaitu ada tipe data untuk karakter, ada tipe data angka, ada tipe data dan ada tipe data dan ada tipe data kondisi. Untuk tipe data karakter yaitu char. Kemudian kita membuat variabelnya. Saya ini A dan R. Untuk tipe data char ini dia hanya bisa menyimpan satu karakter saja, yaitu ini, cuma bisa menyimpan satu huruf saja. Saat saya menambahkan, maka terjadi error. Dan untuk tipe angka itu ada 6, kalau yaitu INTB sama dengan 45. Ada juga double C sama dengan misalnya 4,3, float D sama dengan 4,3 juga, byte di sini kita menambahkan huruf F, kemudian byte terus saja 4, dan tipe data short kita kasih 1, dan tipe data long kita kasih saja 45. Dan untuk tipe data kondisi 1, 2, 3, 4, 5, dan tipe data kondisi itu cuma satu, yaitu tipe data boolean. Dan tipe data ini hanya bisa menyimpan kata true atau false. Untuk tipe data angka ini masing-masing memiliki sebuah angka maksimal atau batasannya. Untuk mengetahui, yaitu kita menggunakan untuk
tipe data integer itu menggunakan int max value max int sama dengan integer titik max value, dan kita akan menampilkannya yaitu dengan cara max int. Coba saya coba max. Oke, dan kita dan ini untuk tipe data integer dia mempunyai batasan, yaitu hanya sampai di sini. Untuk yang lainnya itu juga bisa ya. Untuk tipe data double max 1 sama dengan double titik max value, dan kita sort dan max 1, dan inilah 1, apa nih, sangat banyak. Kemudian kita akan membahas mengenai operator ini dalam matematika dasar itu ada 4, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Untuk saya akan melakukannya, itu misalnya int angka baru sama dengan 90, dan int angka baru 2 sama dengan 30, dan int hasil penjumlahan dengan angka baru ditambah angka baru 2. Untuk pengurangan saya saja ini pengurangan, ini pembagian, ini perkalian. Untuk pengurangan kita menggunakan simbol kurang, untuk pembagian kita menggunakan garis miring, dan untuk perkalian kita menggunakan logo bintang. Kemudian kita akan menampilkannya yaitu dengan sort. Kita aja, dan kita juga tempat ini pengurangan, kemudian kita run file, dan hasilnya itu begini, 90 ditambah 3 itu 120, 90 dikurang 30 itu 6, 90 dibagi 3 itu 90 dibagi 30 itu sama dengan 3, dan 90 dikali 30 itu sama dengan 2300. Oke, kemudian kita masuk ke dalam tipe data
kita masuk ke dalam tipe data string. Untuk tipe data ini bisa menyimpan beberapa karakter, yaitu tipe data string, nama saya Rafli, dan tidak error. Tipe data ini juga bisa menggunakan backspace atau spasi. Bisa juga menggunakan angka dan tidak error. Bisa juga seperti ini, string nama 2 sama dengan adipuna. Dan untuk menyatukannya itu kita memakai shout dan tulis nama tambah nama 2, dan dia akan bersambung. Kemudian kita akan membahas mengenai pernyataan kondisional, yaitu if, else, dan else if. Di sini saya akan membuat variabel int angka 1 dan int angka 2, kemudian angka 2. Dan kita akan memasukkan nilai dari variabel ini menggunakan ini, yaitu titik next int K2 next int. Kemudian kita memasukkan keterangan, yaitu shout, masukkan angka 1, kita hapus, dan kita masukkan angka 1 dan angka 2, hapus juga nya. Kemudian kita akan memasukkan if jika angka 1 lebih besar dari angka 2, maka akan muncul perintah yaitu benar. Else if jika angka 1 lebih kecil dari angka 2, maka yang muncul itu salah. Jika salah memasukkan angka, adalah belum terdefinisikan. Dan kita run. Angka 1 saya masukkan 34 dan angka kedua itu saya masukkan 50, dan yang akan muncul adalah salah karena 34 lebih kecil dari 50.
kita akan masuk di switch cache ini. Sebenarnya switch cache ini juga tidak jauh berbeda dengan if else. Caranya itu kita memasukkan kita membuat variabel baru saja int a dan int hari saja, misalnya 4, dan switch di sini hari sama dengan 4 1 switch tunggu ya saja, saya ingat dulu. Switch kita menggunakan lupa hari sama dengan sc.nextInt. Dan S1 ini kita copy saja. 2 3 4 5 cuma sampai 7 8 bentar. Kemudian kita menggantinya 1 2 3 ganti jadi Selasa. Dan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk yang ke-8 ini sebentar ya. Kemudian kita memasukkan perintah, jangan lupa ini. Sama seperti if tetapi yang untuk yang ini lebih spesifikasi. Saya akan menambahkan dulu sedikit keterangan. Dan hari ini saya hapus dulu agar tidak, dan kita run dan kita akan misalnya saya memasukkan angka 6, maka yang akan muncul itu hari Sabtu, dan itu sudah post.
yang muncul adalah hari Sabtu. Tetapi jika saya memasukkan angka 8, maka yang counter input adalah salah karena cuma sampai angka 7. Kemudian kita akan membahas perulangan, yaitu for, while, do while, dan ini sih bukan sebuah perulangan tetapi sebuah perintah untuk memperlengkap perulangan tersebut. Untuk perulangan pertama itu for, di sini ada untuk cara cepatnya itu kita ketik for dan kita klik tab, dan untuk pertama ini perulangan ini akan dimulai pada angka keberapa. Misalnya saya dari angka 1, dan dan untuk yang ini sebuah syarat, apakah syarat untuk melakukan perulangan. Ini increment. Untuk menampilkannya itu kita ketik show dan kita tulis variabel i ini dan kita run, dan yang akan muncul itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pada perulangan itu memiliki simbol-simbol, yaitu yang ini artinya lebih besar, ini artinya lebih kecil, ini artinya lebih kecil, ini artinya lebih besar, ini artinya lebih kecil atau sama dengan, ini artinya lebih besar atau sama dengan, ini artinya sama, dan ini artinya negasi atau yang bukan. Dan ini untuk perulangan for. Kemudian kita masuk perulangan while. While itu kalau tidak salah, tunggu ya, saya ingat dulu. While. Setelah itu kita membuat sebuah variabel int angka, itu sama seperti yang kemudian kita menggunakan statement jika angka lebih besar dari 2. Jika angka lebih besar dari 2 maka shout angka dan ini akan dan angka 7 akan terus melakukan perulangan.
berhenti. Untuk memberhentikannya itu kita menggunakan perintah break, maka yang muncul hanya ada satu angka. Kemudian kita masuk ke while do atau while do itu akan melakukan perulangan sama seperti while, tetapi dia harus menampilkan minimal satu dulu, satu per perintah sebelum masuk ke while-nya. Sini saya memasukkan variabel jumlah do while itu saya masukkan jumlah, kemudian jumlah plus yang ini itu sama seperti yang ini for, kemudian while itu jumlah kemudian kita di sini membuat variabel jumlah sama dengan 1 14, dan kita run file, dan yang akan muncul pertama itu angka 1, karena angka 1 ini sudah diketahui karena angka 1 ini sudah diketahui pertama. Kemudian while ini dan saat jumlah lebih kecil dari 2 maka akan ditambahkan 1, dan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian kita masuk pada perintah continue dan break. Kita menggunakan yang ini saja, kemudian kita masukkan if i sama dengan 4 maka break. Kita akan berhenti di angka 3. Tetapi saat kita menggunakan kata continue dan angka 4 akan hilang. Kata break itu sama saja dengan mengakhiri. Kalau continue itu melangkahi.
Nakai. Oke. Itulah tutorial Java dasar Java dasar Java dasar. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.